ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم ونعوذ بك من العلم الذي لا ينفع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi manna alaina al-iman wal islam wal hidayah wat taufiq was sadad. Petunjuk yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah sebab yang sepatutnya bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini yang menjadi sebab kita bisa merasakan bagaimana indahnya agama Islam beserta syariat-syariatnya. Kita mengenal agama Allah Azza wa Jal yang maha sempurna melalui perantara hadisnya Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bersyukur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat kufur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahibati fillah, para pemirsa, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang kali ini kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab Fadailul A'mal yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Ad-Dimashqi Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa zikir yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala melalui perantara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga zikir yang kita dengarkan nantinya menghiasi kehidupan kita. Zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan cara bagaimana kita memanfaatkan waktu dan umur agar semakin berkah, agar waktu yang kita lewati menjadi lebih bermanfaat, sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Zikir yang akan kita dengarkan bersama dibawakan melalui perantara sahabat Nabi yang mulia, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hina yusbihu wa hina yumsi, Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man qala hina yusbih wa hina yumsi. Barang siapa yang membaca di waktu pagi dan petangnya. Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka anta Allahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallahu rub'ahu minan nar. Allah akan memerdekakan seperempat darinya dari tubuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan seperempat dirinya dari api neraka. Faman qalaha marratain, barang siapa yang membacanya 2 kali, a'taqallahu nisfahu, maka Allah akan memerdekakan separuh jiwanya dari api neraka. Wa man qalaha thalathan, barang siapa yang membacanya 3 kali, a'taqallahu thalathata arba'ihi minan nar, maka Allah akan memerdekakan 3/4 jiwanya dari api neraka. Fa in qalaha arba'an, barang siapa yang membacanya 4 kali, a'taqahu Allahu minan nar, maka Allah akan merdekakan dia dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, bagaimana status hadisnya? Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama terkait hadis ini. Minhum man dha'afahu wa minhum man hasanah. Sebahagian ulama memandang bahwa hadis ini dhaif, derajatnya, statusnya dhaif, karena ada seorang rawi yang majhul. Namun sebahagian yang lain menilai bahwa hadis ini derajatnya hasan. Waqad jawwada isnaduhu al-Imam an-Nawawi rahimahullah fil adhkar. Di antara ulama yang menyatakan bahwa hadis ini derajatnya hasan adalah al-Imam an-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Adhkar, kitab yang ma'ruf. Imam Nawawi rahimahullah memiliki kitab Al-Adhkar, kumpulan-kumpulan zikir. Beliau rahimahullah membawakan zikir ini dalam kitabnya, dan beliau menyatakan bahwa hadis ini derajatnya jayyid. Wa hasanahu al-Hafidh Ibnu Hajar fi takhrijihi lil adhkar. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah satu ulama Syafi'iyah yang ma'ruf, sahibu kitab Fathul Bari, ya, beliau juga ketika mentakhrij hadis ini di dalam kitab Al-Imam Nawawi Al-Adhkar, beliau mentakhrij hadis ini dan menyatakan bahwa hadisnya hasan. Dan di antara ulama yang menghasankan hadis ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga di antara ulama yang menghasankan zikir ini, dan beliau bawakan dalam kitabnya Zad Al-Ma'ad. Ibnu Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala juga termasuk di antara ulama yang menyatakan hadis ini, zikir ini hasan. Ya. Adapun Syekh Albani rahimahullah, maka beliau termasuk yang mendhaifkannya. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir ini dilemahkan oleh sebagian ulama dan dihasankan oleh sebahagian ulama yang lainnya berdasarkan penelitian mereka, sehingga menghasilkan hasil yang berbeda menurut ijtihad dan penelitian telaah mereka ketika mentakhrij sebuah hadis. Ala kulli hal, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyatakan bahwa hadis ini
termasuk di antara hadis yang dinyatakan memiliki hujjah, ya, karena hadis ini memiliki derajat yang hasan dan dihasankan oleh banyak para ulama. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang salah satu zikir al-masa, sabah wal masa. Zikir ini dikenal sebagai salah satu zikir sabah wal masa. Karena Nabi SAW menyebutkan, man qala hina yusbihu wa hina yumsi. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membaca di waktu pagi dan di waktu petangnya. Menunjukkan bahwa zikir ini dianjurkan dan dibaca di waktu pagi dan petang. Maka dikenal dengan sebutan zikir sabah wal masa. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membacanya di waktu pagi dan petang, dia membaca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Artinya, ya Allah, sesungguhnya di waktu pagi ini aku bersaksi bahwa engkau adalah Rabb. Wa ushidu hamalata arsyik. Dan di waktu pagi ini aku bersaksi dan membenarkan para pemikul arash. Wa malaikatak. Dan di waktu pagi ini aku bersaksi tentang keberadaan malaikat-malaikatmu. Wa jami'a khalqik. Dan aku bersaksi di waktu pagi ini atas semua makhluk-makhluk yang kau ciptakan. Annaka antallah. Bahwasanya engkau adalah Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan engkau. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Kalau kita perhatikan secara global, maka zikir ini mengandung makna dua kalimat syahadat. Ya. Mengandung dua kalimat syahadat. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Walaupun di sana juga kandungan zikirnya bersaksi bahwa adanya pemikul arash, adanya malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, dan membenarkan adanya seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, wa jami'a khalqik. Ya, mengakui, bersaksi akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara bentuk pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin. Seseorang yang membacanya, dia sedang mengakui bahwa Allah adalah Al-Khaliq. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Sang Pencipta. Dan dia meyakini bahwa adanya Allah sebagai Rabbul Alamin. Dan mengawali pagi dengan zikir ini adalah bentuk tajdid. Memperbaharui keislaman seseorang. Memperbaharui keimanan seseorang yang mungkin saja keislaman dan keimanan kita telah ternodai dengan maksiat dan pelanggaran dan penyimpangan. Adanya pembatal-pembatal keislaman yang mungkin tak kita sadari. Adanya pembatal keimanan yang mungkin kita lakukan tanpa kita sadari. Maka mengawali pagi dengan zikir ini adalah fungsinya mentajdid. Memperbaharui keimanan yang telah ternodai, yang mungkin tak kita sadari.
Ya, mungkin ucapan kita, mungkin perbuatan kita, mungkin keyakinan kita yang berdampak dan merusak keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di setiap pagi dan petang, ya, berfungsi untuk menjaga dan memperbaharui kadar keimanan kita sebagai seorang hamba. Dan ini yang diterangkan oleh para ulama, dan banyak sekali amalan-amalan yang memang diajarkan oleh Nabi SAW untuk membaca zikir 2 kalimat syahadat setelah beramal itu. Di antaranya amaliyah wudu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, apabila seseorang di antara kalian telah selesai dari wudunya, maka membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang di antara kalian telah selesai dari wudunya kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah akan bukakan 8 pintu surga untuknya dan dia akan masuk dari pintu manapun yang dia inginkan. Ini juga termasuk di antara tajdid al-iman, tajdid, memperbaharui kadar keimanan seseorang dengan membaca 2 kalimat syahadat. Dan kita tahu 2 kalimat syahadat menjadi 2 kalimat yang dengannya seseorang bisa masuk ke dalam agama Islam, ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya Abu Talib di akhir hayatnya untuk mengucapkan itu. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan dan ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Sebuah kalimat yang aku kelak akan berhujjah di hadapan Allah untukmu. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku akan bersaksi, berhujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat ini kandungannya sama dengan kalimat tauhid, kalimat syahadat. Maka seseorang yang membacanya seakan-akan dia sedang mempersiapkan dan memperbaharui iman dan tauhidnya. Ya, sebagaimana orang yang kafir dengan mengucapkan itu maka dia telah menjadi seorang yang muslim. Kembali kepada fitrah. Ya, maka setiap kali seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat atau mengucapkan kalimat tauhid, kalimat al-ikhlas, la ilaha illallah, atau 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, maka di antara fungsinya adalah dengan kalimat itu seseorang memperbaiki dan memperbaharui kembali keimanannya, keislamannya yang mungkin saja telah ternodai kadar keislaman dan keimanannya karena pelanggaran dan maksiat yang dilakukan tanpa disadari olehnya. Dan kita dianjurkan membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan zikir ini. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membaca di waktu pagi dan di saat petang, kalau dia membaca 1 kali zikir ini, a'taqallahu rub'ahu minan nar, maka Allah akan memerdekakan 1/4 jiwanya dari api neraka. Faman qalaha marratain, barang siapa yang membacanya 2 kali, a'taqallahu nisfahu, maka Allah akan merdekakan 1/2 jiwanya dari api neraka. Wa man qalaha thalathan, a'taqallahu thalathata arba'ihi minan nar, maka Allah akan merdekakan 3/4 jiwanya dari api neraka. Fa in qalaha arba'an,
a'taqallahu minan nar. Dan barang siapa yang membacanya 4 kali, maka Allah akan memerdekakan seluruh jiwanya dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadits ini dinyatakan hasan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Artinya al-muallif lebih condong kepada penilaian hasan terkait status hadis, sebagaimana ulama-ulama lain yang memandang bahwa hadis ya hasan. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya zikir ini menjadi satu bacaan kita di waktu pagi dan petang. Menjadi wirdul yaumi, menjadi bacaan harian kita yang selalu kita agendakan sebagai bentuk kesiapan, ihtiyati, dan sebagai penjagaan usaha agar kita benar-benar ditolong oleh Allah, diselamatkan dan dijauhkan dari api nerakanya. Sebagaimana apa yang telah kita dengar, kalau dia membacanya di waktu pagi dan petang sebanyak 4 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memerdekakannya dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita ingin menjadi orang yang dimerdekakan dari api neraka Allah azza wa jalla? Tidakkah kita ingin dijauhkan dari api neraka? Tidakkah kita takut dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala? Panasnya api neraka Jahannam, ikhwatal iman, lebih panas dibandingkan api dunia 70 kali lipat panasnya. Panasnya api neraka Jahannam lebih panas 70 kali lipat dibandingkan panasnya api yang ada di dunia. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan tak pernah kita bisa membayangkan bagaimana panasnya api neraka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari ancaman api neraka. Siapapun di antara kita hendaknya berusaha dan berjuang memerdekakan diri dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak keluarganya, mengajak seluruh umatnya agar mereka menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Anqidhu anfusakum minan nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan inzar, peringatan. Ya, anzartukum bin nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung perintah kepada nabinya, anzir ashiratak, berikan peringatan kepada keluargamu, wal aqrabin, dan kerabat-kerabat dekatmu. Turunnya ayat ini menggerakkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil penduduk Makkah secara umum, keluarganya, kerabatnya, dan sebahagian atau seluruh penduduk Makkah di kala itu. Nabi SAW memanggil manusia di kala itu dan memberikan peringatan agar masing-masing menyelamatkan diri, memerdekakan dirinya dari api neraka. Anzartukum bin nar. La ughni ankum minallahi syai'a. Wahai Fatimah, wahai Abdul Muttalib, ya, wahai Qabail Arab, Qabail Abdi Manaf, Qusay bin Kilab, ya ammi, semuanya dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anzartukum bin nar. Aku peringatkan kalian dari api neraka. Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tak dapat menyelamatkan kalian. Aku tak dapat menyelamatkan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan diri kalian masing-masing. Selamatkan diri kalian masing-masing. Aku tak dapat menyelamatkan kalian, wahai Fatimah. Aku tak dapat menyelamatkan engkau. Subhanallah. Ya, maka setiap kita berjuang, berusaha bagaimana menyelamatkan diri kita ini dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita berusaha bagaimana memerdekakan diri dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa, meminta keselamatan dari api neraka Jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi Jahannam
ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Membaca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik. Kalau datang waktu petang, Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Baca 4 kali di waktu pagi, baca 4 kali di waktu petang. Maka berharaplah dengan bacaan itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari api neraka Allah. Allah merdekakan kita dari api nerakanya. Kalau benar kita takut dari api neraka Allah, maka hendaklah kita menghafalkan zikir ini. Hendaklah kita membacanya dan merutinkannya. Dan hendaklah besar harapan kita agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari api nerakanya. Siapapun yang diselamatkan dari api neraka Allah, maka berbahagialah dia. Orang yang paling berbahagia, orang yang menjadi pemenang, manakala Allah telah menjauhkannya dari api nerakanya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah berfirman, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah menjadi pemenang. Pemenang yang sesungguhnya adalah ketika seseorang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah pemenang yang sebenarnya. Faqad faz. Maka sungguh dia telah menjadi pemenang. Kalau kita berlomba, kita ingin menjadi pemenang. Tetapi ketahuilah, pemenang yang sesungguhnya adalah ketika kita menang, masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka, dijauhkan dari ancaman, dijauhkan dari siksa, dimasukkan ke dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang memenangkan kehidupan ini, selamat dari ujian dan fitnah, dan semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam api. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini zikir yang pertama. Zikir yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik, kita beranjak kepada zikir yang berikutnya. Zikir yang berikutnya datang dari Muslim Ibnul Harith At-Tamimi radhiyallahu anhu. An Muslim Ibnul Harith At-Tamimi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala idza sarafta min salatil maghrib faqul qabla an takallam Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa innaka idza qulta dhalika thumma mitta fi laylatika kutiba laka jawazun minha wa idza sallaita subha faqul kadzalika fa innaka in mitta min yaumika kutiba laka jawazun minha rawahu Abu Dawud. Subhanallah. Baik. Dari Muslim Ibn al-Harith At-Tamimi, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya, mengucapkannya dengan pelan, dan beliau mengatakan, apabila engkau telah selesai dari salat maghribmu, maka ucapkanlah sebelum engkau berbicara dengan yang lain. Sebelum engkau berbicara dengan yang lain. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali dia baca. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Sebanyak 7 kali diucapkan Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar.
sab'a marratin. Dia membacanya sebanyak 7 kali. Sesungguhnya engkau, fa innaka idza qulta dzalika, sesungguhnya apabila engkau membaca itu, kemudian engkau mati, ya, di malam hari yang kau lewati, fi lailatika, kutiba laka jawazun minha, maka engkau telah tercatat sebagai orang yang telah diselamatkan dari api neraka. Wa idza shallaita subha, dan apabila engkau telah selesai dari salat subuhmu, maka ucapkanlah yang semisal 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Fa innaka immitta mi yaumika kutiba laka jawazun minha. Seandainya engkau membacanya dan engkau mati di hari tersebut, maka engkau telah tercatat sebagai orang yang diselamatkan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Subhanallah. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini juga pertentangkan oleh para ulama. Minhum man dha'afahu wa minhum man hasanahu. Sebagian mereka menghasankannya, sebagian mereka mendhaifkannya. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah termasuk di antara ulama hadis yang menyatakan hasan derajatnya. Taib. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan suara yang pelan, ya, mengucapkan dengan suara yang pelan ketika itu kepada sahabatnya Muslim Ibn al-Harith at-Tamimi. Kata Nabi SAW, "Idzan sarafta min salati al-maghrib." Apabila kau telah selesai dari salat maghrib, maka ucapkanlah sebelum engkau mengucapkan yang lain atau sebelum engkau berbicara dengan yang lain, Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Dia ucapkan sebanyak 7 kali, dia ulangi sebanyak 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Dia ucapkan sebelum dia berbicara dengan yang lain. Kata Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau apabila engkau membaca ini, kemudian engkau meninggal dunia di malam harinya, maka engkau telah tercatat sebagai orang yang dijaga dari api neraka. Allahu akbar. Kutiba laka jawazun minha. Di sini ada perbedaan nasakh atau nusakh. Al-muallif sang pengarang kitab datang dengan lafaz jawazun, tetapi mayoritas riwayat, ya, datang dalam lafaz jiwarun yang artinya keselamatan. Ya, maka dia telah dijaga, diselamatkan dari api neraka. Kalau dia membacanya di waktu maghrib atau selepas maghrib, kemudian Allah takdirkan dia meninggal di malam harinya, maka dia telah tercatat sebagai orang yang dijaga dari api neraka. Dan itu juga termasuk di antara zikir sabah. Nabi mengatakan, seandainya engkau selesai dari salat subuhmu, engkau membaca zikir ini, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sampai 7 kali, ya, dengan ketentuan yang sama sebelum dia berbicara dengan yang lain. Apabila engkau mati di hari itu, maka engkau mati dalam keadaan dijaga dari api neraka. Allahu akbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya bagaimana cara membentengi diri dan melindungi dari api neraka. Banyak zikir-zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Apabila seorang membacanya, maka dia akan dijaga dari api neraka. Barang siapa yang membacanya, maka dia akan dijaga dari api neraka. Maka hendaklah setiap apa yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita di akhirat, berjuanglah untuk mengamalkannya.
Nah, berusahalah untuk mengamalkannya. Ya, dan berharaplah ketika kita membaca zikir ini, kematian yang datang menghampiri kita adalah kematian yang baik. Kematian yang telah dijamin keselamatan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian dalam kehidupan kita. Karena kematian ini tidak pernah meminta izin kepada kita. Maka kematian yang baik adalah ketika kematian itu datang dan kita dalam keadaan persiapan yang betul-betul di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesiapan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara bentuk kesiapan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mati di atas fitrah, mati di atas kondisi yang baik. Dan usaha yang bisa dilakukan oleh seorang adalah membaca zikir ini di waktu pagi dan petangnya. Jangan tinggalkan. Ya, ba'dal maghrib, ba'da subuh. Ba'dal maghrib dia baca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, dia baca sebanyak 7 kali. Kemudian akhirnya setelah maghrib dan setelah subuh. Ya, hadits ini menerangkan kepada kita di antara zikir ba'da subuh dan maghrib adalah Allahumma ajirni minan nar. Dan subhanallah, ya, kalau kita benar-benar menghayati keutamaan daripada zikir ini, maka sungguh zikir ini sangat memberikan solusi bagaimana nantinya kematian datang kepada kita dalam keadaan di mana kita telah mendapatkan jaminan perlindungan dari api neraka. Kutiba laka jiwar minha. Maka telah dicatatkan untukmu perlindungan. Wiqayatan wa himayah. Telah tercatat bagimu perlindungan dan penjagaan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dia mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena dia selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia membaca zikir yang kemuliaannya akan mendapatkan perlindungan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lewatkan zikir ini selepas subuh dan maghrib. Ajarkan zikir ini kepada keluarga kita. Ajarkan zikir ini kepada istri dan anak-anak kita. Ajarkan zikir ini kepada suami kita. Ajarkan kepada seluruh kaum muslimin. Agar mereka bisa mengambil sikap yang benar untuk meraih perlindungan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, kaum muslimin, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir yang ketiga yang akan kita dengarkan bersama adalah zikir yang pernah kita sampaikan pada bab sebelumnya. Ya, yaitu zikir tentang Sayyidul Istighfar. Zikir ini kembali dibawakan oleh beliau, sang pengarang kitab, walaupun zikir ini pernah kita sampaikan juga pada hadis-hadis yang sebelumnya di nomor hadis 120. Baik, kita kembali akan membacanya karena dibawakan oleh beliau sang pengarang kitab rahimahullah. An Buraidah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Buraidah Al-Aslami, semoga Allah meridhai, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala hina yusbihu aw hina yumsi, barang siapa yang membaca di waktu subuhnya atau di saat petangnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar. Kata Nabi SAW, famata mi yaumihi aw min lailatihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang membacanya, kemudian dia meninggal dunia di hari tersebut atau di malam harinya, maka dia dipastikan akan masuk ke dalam surga. Dakhala al-jannah. Hadits ini
adalah hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Al-Imam An-Nasa'i juga membawakan zikir ini dalam kitabnya Amalu Yaumin wa Lailah. Baik. Ikhwatal iman, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 zikir yang kita bisa uraikan di kesempatan singkat siang kali ini. Yang terakhir adalah zikir Sayyidul Istighfar. Zikir Sayyidul Istighfar ahibati fillah adalah merupakan lafaz zikir daripada istighfar yang sangat menakjubkan. Sehingga Nabi mengatakan dia adalah sayyid, tuannya istighfar, penghulunya istighfar. Menunjukkan bahwa zikir dengan lafaz ini adalah zikir yang terbaik dari kandungan istighfar. Meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, zikir ini ahibati fillah sangat menakjubkan. Nabi SAW mengatakan yang membacanya, yang membacanya di waktu pagi, apabila kemudian dia meninggal dunia di hari tersebut, maka dia telah dijaminkan surga. Yang membaca di waktu petang, kemudian meninggal dunia di malam harinya, maka dia telah mendapatkan jaminan surga. Dakhalal jannah. Nah, oleh karenanya setiap kita hendaknya berusaha menjaga zikir ini agar kita betul-betul mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan darinya, dan mendapatkan janji surga dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana hadis yang telah kita dengarkan. Ya, maka tak sepatutnya bagi kita untuk meninggalkan zikir yang sangat istimewa ini. Dia adalah tuannya istighfar, sayyidul istighfar. Ya, kalau kita selalu berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka zikir inilah yang paling mengandung pengampunan dosa, yang mengandung pengakuan dosa. Oleh karenanya dalam lafaznya disebutkan Abu Ubidambi, aku telah mengakui dosa-dosaku ya Allah. Bahkan dalam kandungan zikir ini, a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari apa yang aku perbuat ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguhnya tidak ada yang dapat memberikan ampunan kecuali Engkau ya Allah. Nah, apabila dia membaca zikir ini, maka seandainya diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala di waktu malamnya, maka dia telah mendapatkan jaminan surga. Dia baca di waktu petangnya, meninggal di malam harinya, maka dia meninggal dalam keadaan telah mendapatkan jaminan surga. Apabila dia membaca di waktu pagi selepas subuhnya, kemudian meninggal di hari tersebut sebelum maghrib, ya, maka dia pun juga mendapatkan keutamaan yang sama, dakhal jannah. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjaga zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berzikir kepadanya. Lisanan dzakira. Allahumma ja'alna lisanan dzakira. Jadikanlah kami orang-orang yang memiliki lisan yang selalu berzikir kepadamu ya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berzikir kepadanya, mengingatnya, terkhusus ketika kematian itu datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita lalai dan lupa dari mengingatnya, terkhusus di akhir dari hayat kita. Hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk dalam surga. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Apa yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan apa yang salah dan yang tidak benar, maka karena keterbatasan ilmu yang kami miliki, Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.